Assalamualaikum teman-teman semuanya, dari mana aja ini? Boleh ditulis di kolom komentar ya, dari mana aja yang ikut join pada kesempatan kali ini, pada sore ini. Dan dari teman-teman nanti juga boleh menanyakan terkait apapun itu, baik itu terkait materi kita pada sore ini ataupun terkait Maskanul Hufaz. Kalau teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, sangat dibolehkan sekali ya, insya Allah nanti kami akan menjawab selagi kami bisa jawab, insya Allah. Dan terutama tentu terkait kajian kita pada sore ini dengan judul ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan ya, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati'a najtami'an fi hadhil makan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk join ya di kajian kita pada sore ini. Tentu tidak semua orang yang Allah gerakkan hatinya untuk mau ikut join bergabung dalam kajian ya. Tapi teman-teman yang sudah bergabung, mohon untuk stay ya dalam sharing kita pada sore ini. Kita di sini sifatnya sharing aja ya teman-teman. Yang mau curhat silahkan, yang mau bertanya silahkan. Mau itu terkait Maskanul Hufaz ataupun terkait kajian kita pada sore ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Dan bersolawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, huwa akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah ya Habiballah. Baik, adapun kajian kita, tema kita pada sore ini yaitu ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, lagi-lagi kami ingatkan kepada teman-teman semua, siapkan pertanyaan ya. Pertanyaan itu mau terkait kajian kita pada sore ini ataupun bertanya terkait Maskanul Hufaz, dipersilahkan ya. Selagi nanti kami bisa jawab, insya Allah akan kami jawab. Nah, kembali kita kepada tema kita di sore ini, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Kata-kata ini tentu semua orang, saya yakin, mengalami hal tersebut teman-teman ya. Cuman hal yang juga harus kita ingat bahwa dalam hidup ini kita itu hanya berusaha ya, berikhtiar menjadi apa yang kita mimpi, tapi bukan menetapkan yang akan terjadi. Nah, ini yang harus kita garis bawahi teman-teman. Kita ya, yang statusnya sebagai hamba Allah ya, yang statusnya hamba, kita itu hanya bisa berusaha dan tentu memaksimalkan tawakal, doa kita kepada Allah, berusaha berikhtiar seperti apa yang kita mimpi. Namun ingat, tidak menetapkan dengan apa yang harus terjadi. Karena lagi-lagi kita tahu semua keputusan tentu kembali kepada yang di atas ya, kembali kepada ilahi Rabbi ya, Tuhan kita tentunya. Bahkan satu lembar daun pun yang jatuh di muka bumi Allah ini, Allah sudah tuliskan ya garis takdirnya gitu masing-masing, apalagi kita. Nah, ini juga yang harus kita ingat. Dan kenapa kita harus taklim, kenapa kita harus belajar? Lagi-lagi untuk menguatkan teman-teman, untuk menguatkan keimanan kita, untuk kita itu bisa menerima takdir Allah tentunya. Karena kadang ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, disinilah kadang banyaknya terjadi kesesatan ya. Dan itu pasti teman-teman ya. Kalau mungkin bagi orang yang tidak beriman, ketika mereka berputus asa dan kadang bahkan mengambil jalan pintas, bunuh diri gitu. Tapi tidak dengan kita yang umat muslim, yang beragama, yang meyakini Allah itu Tuhan kita, yang meyakini bahwa kemudahan itu pasti Allah akan kasih gitu. Jadi
Lagi-lagi itu fungsinya kita kenapa taklim, kenapa harus hadir di majelis ilmu, kenapa harus belajar gitu ya, agar menguatkan hati kita, agar kita bisa untuk menerima segala takdir Allah apapun yang terjadi di muka bumi ini. Lagi-lagi pesan dari Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa mengatakan orang yang paling bahagia di muka bumi Allah ini adalah orang yang menerima semua takdir Allah. Itulah orang yang paling bahagia, teman-teman. Tapi memang tentu itu tidak gampang ya, tidak semudah yang kita ucapkan. Perlu latihan ya, perlu yang namanya kesabaran. Nah, bagaimana kita bisa untuk legowo ya, untuk bisa menerima takdir Allah, hal yang mungkin harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Lagi-lagi kita kembali sedikit mengkaji tentang fadilahnya Muharram, teman-teman ya. Sekarang kita masih berada di bulan Muharram nih, masih di pertengahan Muharram. Teman-teman harus maksimalkan bulan Muharram ini, terutama nih juga di hari Senin. Bagi siapa yang berpuasa nih ya, dapat fadilah puasa di hari Seninnya dan juga fadilah Muharramnya gitu. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah sudah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, Allah menciptakan dalam tahunan itu 12 bulan. Dan ada 4 bulan yang Allah khususkan, yang Allah istimewakan, yang mana 4 bulan ini fadilahnya lebih di antara bulan-bulan yang lainnya ya. Dan 4 bulan ini bulan apa saja? Yang pertama adalah bulan Rajab, yang kedua Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, bulan Rajab ini terpisah ya. Kalau Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram itu semuanya berurutan gitu. Nah, sekarang kita berada di bulan Muharram ya, kita masih berada di pertengahan Muharram. Tentu ini merupakan tahun barunya Islam, tahun barunya Hijriah ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan tahun baru ini? Tidak lain dan tidak bukan merefleksi kembali ya, evaluasi diri kembali di tahun sebelumnya, teman-teman ya. Apa yang sudah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun kemarin apa saja list mimpi kita yang udah tercapai dan apa yang belum tercapai ya. Dan kembali kita ngeevaluasi diri tahun kemarin, apa mungkin penyebabnya dari semua harapan itu kok tidak sesuai dengan kenyataan. Itu pasti ada sebab musababnya. Nah, ini tanggung jawab kita untuk evaluasi diri ya. Mungkin bisa jadi, oh tahun kemarin sepertinya terlalu banyak masalah dengan orang tua, bahkan mengabaikan orang tua, bahkan mungkin kita tidak mendengarkan omongan orang tua. Akhirnya doa yang mereka sampaikan untuk kita, Allah pun mungkin tidak ijabah. Nah, evaluasi diri, oh sepertinya usaha saya sudah maksimal sepertinya di tahun kemarin, cuman mungkin doa saya yang kurang kuat. Evaluasi diri. Atau hanya doa aja, ikhtiarnya kurang, evaluasi diri. Itu pentingnya kita ya, ketika memasuki bulan Muharram ini ya, kita juga diharuskan untuk merefleksi diri, mengevaluasi diri. Apa hal harapan-harapan yang belum tercapai ya di tahun sebelumnya, yang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita harapkan. Nah, di situ kita bisa mengevaluasi diri agar tahun-tahun berikutnya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, lagi-lagi kami mengingatkan kepada teman-teman, fadilahnya Muharram ini sangat luar biasa sekali ya. Bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan Ashhurul Hurum ya, bulan yang sangat mulia, bulan yang Allah istimewakan. Bahkan di bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa terjadi, teman-teman ya. Para anbiya terdahulu ya, banyak yang bersangkutan dengan bulan Muharram. Siapa saja, nabi apa aja ya. Salah satunya di antaranya Allah terima taubatnya Nabi Adam itu di 10 Muharram ya. Kita tahu ya kisahnya Nabi Adam, kesalahan Nabi Adam memakan buah khuldi ya. Lalu Nabi Adam bersujud kepada Allah selama 40 tahun lamanya ya. Dalam riwayat mengatakan Nabi Adam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Terus-terusan Nabi Adam berdoa, bersujud ya, meminta ampun kepada Allah. Allah ampunkan dan Allah terima taubatnya Nabi Adam di bulan Muharram. Nabi Adam kita tahu ya, dosanya memakan buah khuldi. Bagaimana dengan kita teman-teman? Bahkan setiap hari pun kadang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Namun kadang sujud kita yang kurang panjang ya. Kadang permintaan kita yang lupa, padahal kemauan banyak. Jadi lagi-lagi manfaatkan bulan yang istimewa ini. Dan salah satu amalan yang bisa kita amalkan juga ya tentunya sujudnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan juga nabi yang lainnya yang bersangkutan dengan bulan Muharram ya. Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya. Dari perut ikan yang sempit, yang pengap gitu. Dalam riwayat mengatakan bahwa Nabi Yunus ya terperangkap dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam dan terus berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus berzikir kepada Allah. Allah selamatkan di bulan Muharram. Dan selanjutnya ya Nabi Nuh Allah selamatkan dari bahtera banjir bandang. Juga terjadi di bulan Muharram. Nabi Ibrahim Allah selamatkan dari pembakaran Raja Namrud. Ya, juga di bulan Muharram. Jadi banyak ya banyak ya kisah-kisah yang menyangkut ya para nabi, para anbiya terdahulu dengan bulan Muharram. Begitu istimewanya Muharram teman-teman. Jadi jangan sampai kita sia-siakan minta doa sama Allah, terutama kita minta sama Allah, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu, dan kita berdoa di bulan Muharram ya, di tahun baru ini kepada Allah agar Allah tuntun langkah kita, agar semua harapan kita sesuai dengan kenyataan ya. Walaupun mungkin pasti akan ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, namun lagi-lagi yang harus kita ingat juga ya, perkataan Allah di dalam Al-Quran, belum tentu hal yang baik menurut kita belum tentu baik kata Allah. Sebaliknya, yang kita mengira itu tidak baik, tapi kata Allah baik untuk kita. Dan sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui atas segalanya. Nah, jadi lagi-lagi apa yang bisa kita lakukan ya, tentu juga tidak lepas daripada syukur dan sabar dalam menjalankan kehidupan ini teman-teman ya. Kata Amirul Mukminin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an mengatakan, yasiru al-abadu ila ridha rabbih bijanahaihi. Seorang hamba itu terbang menuju keridhoannya Allah dengan dua sayapnya, yaitu sabar dan syukur. Jika salah satu di antaranya tidak ada, bagaimana bisa terbang? Apalagi tidak ada dua-duanya. Karena kembali lagi, apa sih yang kita cari di hidup ini gitu kan? Apa sih yang kita kejar? Ya tidak ada melainkan ridha Allah. Karena sebanyak apapun cita-cita kita, sebanyak apapun duniawi yang kita kumpulkan ya, tidak ada cita-cita yang paling tinggi melainkan husnul khotimah, kesudahan kita. Dan tentu ridha Allah yang kita harapkan. Namun kadang inilah lengahnya kita teman-teman. Kita terlalu bersemangat untuk mengumpulkan ya, mengumpulkan mimpi-mimpi, impian, mengejar semuanya untuk dunia yang akan kita tinggalkan. Tapi kadang kita lupa untuk mempersiapkan akhirat yang akan kita tuju. Jadi kalau harapan kita besar untuk dunia kita, dunia yang akan kita tinggalkan, harusnya kita punya harapan lebih besar untuk akhirat yang akan kita tuju ya. Nah, ini yang harus kita ingat teman-teman. Dan kuncinya kehidupan ini ya syukur dan sabar. Ketika Allah kasih sesuai dengan kenyataan yang kita harapkan, bersyukur. Tetapi kalau belum sesuai dengan harapan yang kita mau, bersabar. Memang sebenarnya kalau dalam kata-kata sesimpel itu gitu kan ya, sabar dan syukur. Tapi tentu untuk praktek dua-duanya ini tidak gampang. Butuh latihan ya. Latihannya itu dengan apa? Tidak lain dan tidak bukan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah disitulah teman-teman datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir ya. Kalaupun hari ini
kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, ingat teman-teman ya, tetap enjoy, tetap santai menjalankan hidup, jangan terlalu dibawa stres walaupun mungkin belum sesuai dengan harapan ya. Tersenyumlah karena rezekimu tidak akan dimakan orang, jodohmu pun tidak akan tertukar. Kalaupun kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan hari ini, percayalah, kamu hanya berpindah dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Jalani hidup-hidup ini dengan amal kebaikan. Tidak perlu cemas untuk esok hari yang belum tentu engkau lalui. Namun, azamkanlah dengan tekad yang kuat. Tapi ingat, di balik goresan-goresan impianmu itu ada takdir yang telah diangkat. Ingat ya. Jadi tidak bisa semaunya kita, teman-teman. Lagi-lagi tidak bisa semaunya kita berbuat. Pasti akan ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun lagi-lagi yang kami sampaikan, kuncinya hidup yang tadi ya, syukur dan sabar. Ini teman-teman boleh bertanya ya. Mau bertanya terkait Maskanul Hufaz silahkan. Mau bertanya terkait kajian kita pada sore ini silahkan. Mau bertanya terkait apapun, mau curhat pun silahkan. Kita di sini sharing-sharing santai aja gitu ya. Karena ini menyangkut tadi terkait kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Semua kita pasti mengalami hal itu, saya yakin itu. Entah itu perkara jodoh yang mungkin belum kunjung datang, dan yang sudah datang kadang di situ pula Allah berikan ujiannya ya. Entah itu perkara studi yang kita harapkan universitas ini, tapi bahkan belum mendapatkan apa yang kita inginkan, itu pasti banyak ya. Dan teman-teman saya yakin pasti juga mengalami hal yang sama dengan problem yang berbeda-beda. Namun ya, yang harus kita ingat lagi-lagi, kita tidak akan lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedih itu nggak apa-apa teman-teman ya. Sedih itu biasa, cuman jangan sampai putus asa. Ingat, untuk penutupnya ya, kami ingin bercerita tentang kisah galaunya Rasulullah SAW, teman-teman ya. Jadi galau ini fitrah sebenarnya. Galau ini hal yang wajar, yang biasa. Sedih itu biasa gitu. Tapi jangan sampai di titik keputusasaan. Ingat ya, sedih nggak apa-apa, silahkan sedih, silahkan nangis kalau itu membuat kita bahagia ya. Silahkan nangis kalau itu yang membuat kita lega, nggak apa-apa, itu manusiawi banget. Rasulullah pun pernah sedih gitu ya. Nah, ini saya ingin bercerita ya untuk penutupnya. Teman-teman boleh bertanya ya, silahkan terkait apapun itu. Dan jika ingin hadiah buku dari Maskanul Hufaz, boleh nanti di DM. Karena kita untuk pertanyaan ada hadiah buku ya dari Maskanul Hufaz. Insya Allah nanti kalau teman-teman DM kita akan kirim. Baik, untuk penutup saya ingin bercerita tentang kisah galaunya Rasulullah SAW. Nabi pernah merasa sedih teman-teman ya. Nabi pernah merasa bingung, Nabi pernah merasa galau, bimbang, karena beliau tidak mendapatkan wahyu dalam waktu yang cukup lama. Nah, mungkin kisah ini sudah lazim ya teman-teman dengar. Ada riwayat yang mengatakan sampai 50 hari Nabi tidak mendapatkan wahyu. Sampai-sampai saking bimbangnya Nabi muncul prasangka, jangan-jangan beliau sudah tidak pantas lagi menjadi nabi. Jangan-jangan beliau melakukan satu kesalahan yang Allah kecewa dan murka kepada beliau. Jangan-jangan beliau sudah ditinggalkan oleh Allah dan tidak lagi diberikan tugas untuk berdakwah. Nabi merasa sedih banget ya. Nabi merasa bimbang saat itu dan merasa Allah marah ya, Allah nggak ridho. Ya, itu hal biasa ya. Sedih itu biasa, sedih itu manusiawi banget gitu. Setelah sekian lama Nabi dalam keadaan bimbang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan galau saat itu, tiba-tiba malaikat Jibril turun dan berdiri di depan Ka'bah dengan cahayanya yang terang benderang ya. Cahaya itu terlihatlah oleh Nabi sampai ke rumah beliau. Kemudian Nabi datang dan berlari ke arah Ka'bah, dan dari kejauhan Nabi melihat wajahnya Jibril yang berseri-seri tersenyum kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril ya, kemana aja? Udah lama nih nggak ketemu ya, kalau bahasa kitanya gitu ya, kata Nabi kepada Jibril. Jibril menjawab dengan firman Allah di surah Maryam, wahai Muhammad, aku tidak akan
bisa turun tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi waktu itu tuh kangen banget sama malaikat Jibril. Begitu juga sebaliknya, malaikat Jibril kangen banget sama Nabi gitu. Dan karena mereka setiap harinya bertemu ya, Jibril mengajarkan Al-Quran pada Nabi, Nabi belajar tentang syariat pada Jibril. Tapi ini sudah 50 hari nggak ketemu ya. Akhirnya Nabi merasa tenang, ternyata ya Jibril nggak lupa sama Nabi. Nah, nggak ninggalin Nabi. Kemudian Nabi bertanya, wahai Jibril, apakah Allah marah kepada saya sehingga Allah tidak turunkan wahyu kepada saya? Kata Nabi. Jibril tersenyum dan mengatakan, tidak wahai Nabi, Allah berfirman dalam surah Duha ya, dalam surah Ad-Duha Allah berfirman, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dalam ayat 3 surah Ad-Duha Allah mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Disampaikan oleh Jibril ya, pesannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini merupakan japrian Allah kepada Nabi gitu teman-teman ya. Allah nggak pernah tinggalkan Nabi dan tidak pernah membenci Nabi. Dan tentu ini bukan untuk Nabi kita saja, itu japrian Allah juga untuk kita ya. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah tidak pernah membenci kita. Ingat, sejelek-jeleknya kita di masa lalu, sebanyak-banyaknya masalah kita, dosa perbuatan kita di masa lalu, Allah tidak melihat siapa kita di masa lalu teman-teman. Tapi yang Allah lihat itu kesudahan kita nanti ya. Bagaimana akhir dari kesudahan kita itu husnul khatimah, itu yang Allah lihat. Jadi lagi-lagi untuk teman-teman sekarang, jangan mudah berputus asa ya. Kalau sekiranya putus asa itu sudah menghampiri gitu ya, kadang godaan syaitan itu ya seperti itu, untuk menakut-nakuti kita ya, apalagi ya hal yang tidak sesuai dengan harapan. A yang kita inginkan, C yang terjadi ya. D yang kita mau, F yang datang gitu. Nah, itu hal yang tidak kita inginkan dan itu memang sakit, memang sedih. Tapi lagi-lagi kita punya Allah. Sebanyak apapun masalah kita teman-teman, ingat kita punya Allah yang maha besar ya. Sebesar apapun masalah kita, kita punya Allah yang maha besar. Jadi tidak perlu ada yang kita khawatirin. Dan ingat lagi-lagi, puncak kesuksesan manusia itu ketika dia ridho dan Allah pun ridho. Ingat teman-teman ya, garis bawahi bahwa puncaknya kesuksesan manusia itu ketika dia ridho dengan semua ketetapan Allah dan Allah pun ridho. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi ya. Jadi terus berdoa kepada Allah agar Allah ridho dengan kita ya. Tidak ada tujuan kita melainkan ridha Allah yang kita inginkan. Terus minta kepada Allah, a'tini ridhaka wa ridhana fi kulli qada'ika khairihi wa sarri ya Allah. Berikan kami ridha atas keputusan Engkau ya Allah, atas takdir Engkau ya Allah, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk. Berikan kami ridha ya Allah. Ya karena kalau sudah ridha pasti tenang. Kalau sudah menerima pasti bahagia. Itu saja konsepnya ya. Dan bagaimana kita bisa mencapai keridhaan Allah itu ya, lagi-lagi tidak akan lepas dari tawakal kita ya, menyempurnakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita harus kenali dunia ini baik-baik teman-teman ya, supaya dunia ini tidak menjadi ketakutan bagi kita. Kita harus kenali baik-baik ya, agar dunia ini tidak menjadi ketakutan, tidak menjadi kesedihan dalam hidup kita. Jangan risau dengan yang tidak pasti ini teman-teman ya. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Yang pasti itu tentu kelak kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang juga harus kita ingat, hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, Allah telah menetapkan takdir setiap makhluknya sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi. Jadi semua kita ini sudah ada takdirnya ya. Cuman ya itulah kita kadang terlalu mudah kecewa ya. Dan ini memang sifatnya manusia ya.
Betapa banyak teman-teman di antara kita itu yang sangat mudah kecewa. Betapa banyak di antara kita yang terlalu mudah untuk kecewa ya dalam hidup ini. Padahal kita itu sering lalai selama ini. Boleh jadi doa-doa yang mungkin tidak nampak wujud pengabulannya itu menjadi penebus dosa-dosa kita, atau mengganti musibah yang seharusnya menimpa kita dan Allah hindarkan ya. Dalam hadis dikatakan terkadang Allah mengganti permintaan hambanya dengan maslahat yang lain. Nah itu yang harus kita ingat. Mungkin kenapa ya Allah belum ijabah doa saya? Kenapa ya kok masih begini-begini aja? Apa Allah nggak terima doa saya? Apa Allah nggak terima yang saya inginkan, yang saya mau? Lagi-lagi ingat teman-teman ya, yang Rasulullah katakan terkadang Allah mengganti permintaan hambanya dengan maslahat yang lain. Bisa jadi doa yang kita panjatkan menjadi penebus dosa kita. Bisa jadi doa yang kita panjatkan yang tadinya ingin ditimpa musibah, tapi Allah elakkan karena doa-doa kita. Jadi tidak ada doa yang tertolak dan tidak ada harapan yang sia-sia kalau kita libatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang harus kita ingat teman-teman. Karena yang pasti ya, yang pasti ujungnya adalah kebaikan bagi orang yang beriman. Dunia ini terlalu kecil untuk dijadikan sebab kekecewaan ya. Dunia ini terlalu kecil untuk menjadikan sebab dari perdebatan. Kita punya keinginan dan Allah punya kehendak. Ingat itu. Bahagia ya jadi milik kita ketika apapun yang Allah kehendaki menjadi keinginan kita tentunya, dan asal dengan itu Allah ridho. Itu saja ya. Nah, kunci kehidupan lagi-lagi ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, ingat, garis bawahi bahwa kita hanya bertanggung jawab dan tugas kita itu hanya berusaha dan tugas kita itu hanya berusaha berikhtiar dengan menjadi seperti apa yang kita mimpi, tapi tidak menetapkan apa yang harus terjadi. Ingat, lagi-lagi semuanya kembalikan kepada Allah dan jangan berputus asa. Allah bisa melakukan apa saja untuk kita teman-teman ya. Jangan berputus asa. Bahkan Allah mampu ya membolak-balikkan hati kita yang tadinya dari kekecewaan menjadi kebahagiaan. Nah, lagi-lagi tidak ada hal yang paling indah dalam kehidupan kita ini melainkan ridha Allah yang menjadi kebahagiaan kita ya. Allah ridho, kita pun ridho dengan ketentuannya. Dan alhamdulillah ini ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak. Saya membacakan pertanyaan nih dari Instagram ya. Dari Instagram dulu. Dari Sistina. Ustazah, bagaimana cara kita mengatasi ketika kita masih takut untuk mengingatkan sesama karena kita sendiri masih merasa kurang pantas, dalam arti lain masih dalam proses belajar. Baik, untuk mengingatkan sesama ya teman-teman, memang ini tidak mudah, namun ini adalah kewajiban kita karena Allah menciptakan manusia di muka bumi ini menjadi khalifah semuanya. Jadi tugas kita dakwah teman-teman. Dakwah itu tentu bukan hanya di forum saja, bukan hanya di masjid saja ya. Bahkan kita yang menjadi pengingat untuk teman kita, untuk keluarga di rumah, itu adalah dakwah kita dan itu wajib ya. Dan tentu ketika kita mengingatkan dengan sesama, kalau kita menunggu diri kita sudah sempurna baiknya, tidak akan datang, tidak akan ada teman-teman ya. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Itu fungsinya kita berteman dengan orang-orang solih ya. Kita punya lingkungan orang-orang baik. Apa kata Abu Yahamka ya, ketika temanmu bersedih, ketika temanmu kecewa, Allah datangkan kamu untuk mengingatkannya. Allah datangkan kamu untuk menghiburnya. Dan ketika kamu yang sedih, ketika kamu yang kecewa, ketika kamu yang melenceng ya,
kehidupannya, Allah datangkan teman-temanmu untuk memberikan penguatan, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan kebahagiaan. Dan hargailah pertemanan, mungkin bisa jadi karenanya kalian akan masuk surga. Dan lagi-lagi yang juga harus kita ingat, ada adabnya dalam saling mengingatkan. Tidak boleh kita mengingatkan dengan suara lantang di depan banyak orang gitu kan. Tapi kata Imam Syafi'i, ketika kita mengingatkan seseorang itu, diajaklah untuk dipanggil ya, untuk ngobrol berdua gitu, lebih tertutup. Karena ketika kita mengingatkan di depan forum yang banyak orang ya, kadang itu tidak menjadi nasihat jatuhnya teman-teman, bahkan menjadi penolakan gitu ya, karena ngerasa dirinya dihinakan di depan banyak orang. Nah itu juga adabnya kita saling mengingatkan ya. Jadi jangan berhenti untuk saling mengingatkan, karena harapan kita itu ketika kita mengingatkan orang lain, bukan berarti kita merasa diri sudah menjadi paling baik gitu, tidak. Begitupun dengan kami yang berbicara ini teman-teman, belum tentu ya kami yang menyampaikan nasihat kepada teman-teman untuk ridho, untuk sabar, untuk syukur. Kami sendiri pun masih terus belajar tentang sabar dan syukur, masih terus belajar untuk praktek sabarnya syukur yang tidak mudah itu gitu. Nah, namun fungsinya ketika kita bisa mengingatkan dengan sesama ya, harapan kita ketika kelak kita yang mungkin lupa, ketika kelak kita yang mungkin jauh dari perintah Allah, harapan kita Allah datangkan teman-teman kita juga mengingatkan kita. Itu fungsinya kita berjamaah, itu fungsinya kita berteman, agar saling kuat dan menguatkan ya. Jadi bukan berarti orang yang menyampaikan kebaikan itu dirinya sudah baik, tidak. Dan tidak dilarang juga, oh saya belum baik nih. Ini juga sebenarnya salah satu alasan saya juga teman-teman ya, ketika dalam berdakwah ataupun menyampaikan motivasi, sempat saya juga di titik yang insecure ya, ketika berdakwah. Saya belum baik, saya belum mengerjakan apa yang saya omongin gitu, pengen berhenti dakwah gitu. Tapi datang ya salah satu guru saya memberikan pesan, kalau kamu nunggu diri kamu menjadi baik sepenuhnya, kamu tidak akan pernah berdakwah. Tapi niatkan dakwahmu itu untuk mengajak orang, untuk mengenalkan orang kepada Allah. Dan kelak ketika kamu yang lupa, Allah datangkan orang pun yang mengingatkan kamu. Jadi di situ ya timbul semangat lagi untuk terus menyampaikan kebaikan gitu. Bisa jadi ya kebaikan itu bukan hanya ceramah saja, mengingatkan saja, kita nge-share kebaikan pun di media sosial ya, itu juga mendapatkan pahala tentunya ya. Apalagi dengan yang kita share itu orang banyak tersentuh hatinya, orang banyak berubah dengan apa yang kita sampaikan gitu. Nah itu insya Allah mendapatkan pahala yang sama, ya, kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan. Jadi teruslah ya mengingatkan dalam kebaikan. Jangan berhenti menjadi baik ya, dan jangan berhenti mengajak orang kepada kebaikan. Ingat ya, tidak ada orang yang sempurna kebaikan dirinya. Memang menjadi soliha itu tidak mudah teman-teman. Menjadi orang baik itu tidak gampang ya. Tapi inilah proses kita ya, inilah tugas kita di muka bumi Allah ini, untuk terus memperbaiki diri. Ingat, hijrah itu bukan hanya perbaikan masa lalu saja, tapi perbaikan setiap waktu. Bagaimana hari ke hari itu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan itu lagi ya, fungsinya lingkungan, circle. Ingat, kalau sekiranya teman-teman sekarang sudah punya circle yang baik, teman-teman yang baik, yang selalu mengingatkan dalam kebaikan, pegang erat circle itu. Mahal itu teman-teman, tidak bisa terbeli oleh apapun teman-teman baik yang saling mengingatkan itu. Jadi pegang erat. Kalau sekiranya teman-teman yang sekarang belum punya circle yang baik, cari circle yang baik ya. Kalau circle-nya sekarang masih banyak yang melalaikan kita kepada Allah, bahkan mengajak kita kepada kemaksiatan, kepada kezaliman, tinggalkan. Kita bukan benci orangnya, tapi yang kita tidak suka itu adalah sifatnya. Jadi konsepnya hidup ini teman-teman, kalau sekiranya kita tidak bisa mewarnai, jangan sampai terwarnai. Ingat, kalau kita berteman dengan circle yang sekarang, walaupun mungkin belum baik-baik banget circle-nya gitu, tapi kita bisa memberikan dampak positif kepada mereka. Kita bisa untuk saling mengingatkan. Silahkan pertahankan circle itu.
Tapi kalau sekiranya malah kita yang terwarnai, yang terajak dengan ajakan-ajakan mereka yang tidak baik, ya, bahkan nanti meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat, ya, itu tinggalkan. Itu afdol kita tinggalkan. Tinggalkan dengan cara yang baik, tinggalkan pelan-pelan. Kita nggak benci orangnya, tapi yang tidak kita suka itu adalah sifat dan perilaku mereka. Jadi kalau tidak bisa mewarnai, jangan sampai terwarnai. Itu saja konsep hidup, ya. Jadi jangan berhenti untuk terus nge-share kebaikan. Jangan merasa insecure, ya, karena doa kita ketika kita menyampaikan kebaikan itu bukan berarti kita merasa diri paling baik, tidak. Tapi harapan kita ketika kita mengingatkan teman-teman kita kepada kebaikan, kita berharap, ya, malaikat jaga kita, malaikat pun doakan kita. Dan ketika kita nanti lupa, kita berharap Allah datangkan juga teman-teman kita untuk mengingatkan kita. Jadi itu, ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, ini tidak semua pertanyaan yang kami jawab, ya. Bagaimana ustazah bila suami yang belum sesuai dengan apa yang kita inginkan? Dari Kak Rahmawati. Bagaimana jika suami yang belum sesuai dengan apa yang kita inginkan? Berarti ini sudah merupakan takdirnya, ya. Kalau tadi belum menikah, itu kita masih bisa untuk memilih, ya, untuk memilih tidak jadi menikah. Tapi kalau sudah menikah, berarti disitulah garis takdir kita, ya. Dan bagaimana caranya ketika suami belum sesuai dengan apa yang kita inginkan? Lagi-lagi teman-teman, tidak bisa kita berbuat apapun di muka bumi Allah ini kecuali pertolongan Allah yang kita harapkan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kasus yang juga banyak terjadi di zaman sekarang, gitu, ya. Banyak yang mungkin terjadi problem dalam kehidupan rumah tangga, bahkan naiknya angka perceraian, gitu. Lagi-lagi ingat, jika masih bisa dipertahankan, pertahankan, ya. Jadilah istri yang solihah, yang terus mengharapkan pertolongan Allah, ya, dalam sholatnya teman-teman, dalam doanya teman-teman. Tidak lupa untuk mendoakan agar Allah berikan hidayah, agar Allah berikan petunjuk kepada suaminya, agar sesuai dengan yang kita inginkan, gitu, ya. Karena lagi-lagi pantauan kita itu tidak akan bisa maksimal, gitu. Segimanapun nanti kita memantau, ngecek HP-nya, ternyata HP-nya ada 3, gitu, ya. Dikira nanti ngechatnya di WA, ternyata di aplikasi lain. Kan banyak itu kasus-kasus sekarang, ya. Kita tidak akan bisa memantau, bagaimanapun maps kita memantau, ya, mau itu suami, mau itu anak, ya, kita tidak akan bisa memantau sepenuhnya. Yang bisa itu hanya Allah. Kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, kemanapun langkah suami saya, ya Allah, langkah anak saya, ya Allah, tuntun, ya Allah, ke jalan yang Engkau ridhoi, ya Allah, ke jalan yang Engkau berkahi, ya Allah. Hindarkan dari hal-hal yang tidak baik, ya Allah. Berikan pertahanan, ya Allah, kepada rumah tangga kami dengan sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah, sesuai yang kami harapkan, ya Allah. Berdoa kepada Allah. Bisa jadi ya itu ujian kita yang Allah kasih. Karena lagi-lagi di dunia ini kita tidak akan bisa lepas dari ujian Allah. Dan tentu ujian Allah itu berbeda kepada setiap hambanya, teman-teman. Ada yang Allah uji lewat rumah tangganya, ada yang Allah uji lewat ekonominya, ada yang Allah uji lewat tetangganya, ada yang Allah uji bahkan lewat orang-orang terdekatnya, orang tuanya, gitu. Semua orang mengalami dan menghadapi ujiannya masing-masing. Semua orang lagi bertarung dengan ujiannya masing-masing. Tapi hal yang harus kita ingat, memang dunia ini tempatnya ujian, dunia ini tempatnya sakit, dunia ini tempatnya luka, dunia ini tempatnya kecewa, ya. Istirahat itu nanti, bahagia itu nanti di surganya Allah. Lagi-lagi hal yang harus kita ingat, bahwa dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang tidak beriman. Jadi kalau teman-teman ngerasa, ya Allah kok gini banget hidup, ya Allah, ngerasa penjara banget, ya Allah, mungkin bisa jadi kita termasuk golongan orang yang beriman, ya. Karena menjadikan dunia ini tidak di dalam hati kita, ya, bahkan kita ngerasa menjadi penjara, yaitu yang Rasulullah katakan. Lagi-lagi
tidak bisa lepas ya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baik teman-teman, waktunya sudah habis ya. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Mungkin teman-teman nanti bisa bertanya lewat chat ataupun DM di Instagramnya Mas Kamil Hufaz. Mau itu terkait pendaftaran ya. Cuman sedikit info juga untuk pendaftaran. Sekarang itu sudah tutup ya pendaftaran gelombang kedua. Jadi kita sudah tutup, tinggal menunggu hasil keputusan ya bagi yang lulus nantinya. Cuman ada satu program yang masih buka, insya Allah programnya PDQ, Pengkaderan Dai Quran, itu program 2 tahun, dimana nanti di situ akan belajar bahasa Arab, belajar kitab. Tidak fokus ke Quran saja, tapi ini khusus untuk ikhwan, untuk laki-laki ya. Jadi untuk teman-teman yang punya adik, yang punya kakak ya, yang punya saudara laki-laki lah yang mungkin ingin niat ke pesantren. Nah, untuk pendaftaran kita masih buka ya. Masih buka pendaftaran program PDQ, program 2 tahun, dan itu untuk ikhwan, untuk laki-laki ya. Kalau untuk program yang mukim, program 1 tahun itu kita sudah tutup ya. Tinggal menunggu keputusan kelulusan dari teman-teman yang kemarin ikut gelombang 2. Cabang Mas Kamil Hufaz di mana saja? Ada di Batam, Jambi, Padang, Palembang, dan juga Bogor. Kalau sekitaran pusat, yaitu kita pusatnya di Bintaro, dan kita juga ada cabang di BSD, di An-Nahal, dan di Lampung. Nah itu ya beberapa cabang yang sudah ada. Di teman-teman yang di daerahnya mungkin bisa berkunjung ya ke Mas Kamil Hufaz. Kalau ingin survei, ingin mau melihat langsung, bisa berkunjung ke Mas Kamil Hufaz terdekat ya. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join. Jangan lupa setiap petang Senin ya, sambil kita ngabuburit lah ya bagi yang puasa. Jadi kita nunggu buka ya, kita taklim dan kita sharing. Nah itu setiap petang Senin yang insya Allah pemateri tetapnya dengan saya, Ustazah Litia, dan juga nanti ada Ustadz Rian, jadi bergantian. Jangan lupa hadir ya, dan siapkan pertanyaan-pertanyaannya, mau itu terkait kajian ataupun tentang Mas Kamil Hufaz ataupun yang lainnya. Baik, demikian dari saya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.